Mari kita bersama-sama agar diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli fahman nabiyyin wa sallim ala lakatil muqarrabin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Yasin dilanjut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan, tadi saya sudah sebutkan materi kita untuk makalah kali ini insyaallah bertemakan tawakal dalam Al-Qur'an. Tawakal dalam Al-Qur'an. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya dalam hadis tematik saya rasa sudah pernah disinggung tema ini, yaitu tawakal dalam perspektif hadis atau tawakal dalam hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema ini bukan tema yang baru dan kita semua sudah punya referensi yang banyak atau bahkan kita sudah amalkan Bapak Ibu sekalian keseharian kita. Di dalam daftar isi di pendahuluan latar belakang rumusan masalah tujuan penelitian, kemudian di pokok bahasan insyaallah yang akan kita bahas pada makalah ini. Yang pertama kali adalah pengertian tawakal secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua adalah ayat-ayat terkait dengan kata tawakal dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, hikmah tawakal dalam Al-Quran. Ya, jadi 3 poin insyaallah dalam bab 2 pembahasan yang akan kita kaji. Kemudian di penutup, kesimpulan, saran, kemudian daftar pustaka. Bapak Ibu yang dirahmati dan berbahagia, pada bab 1 seperti yang tertera di slide, kita akan sebutkan satu-satu. Kita masuk langsung Pak ke latar belakang. Ya, latar belakang penulisan makalah ini atau pemilihan judul ini. Jadi apa yang melatar belakangi sehingga judul ini diangkat? Maka yang pertama saya katakan bahwa adalah untuk mengkaji mengenai tawakal dalam Al-Quran. Ya, kenapa? Ya, kenapa tawakal harus dikaji di dalam perspektif Al-Quran? Karena kita mendapati banyak dari saudara-saudara kita, bahkan semuslim, itu masih kurang memahami tentang makna tawakal. Ya, jadi berangkat dari situ sehingga kita mengangkat judul ini. Ya, karena ditemukannya banyak kesalahpahaman dari masyarakat sekitar kita dalam mengartikan makna tawakal. Jadi mereka sudah menganggap dirinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang dimaknai bahwa tawakal itu adalah sebatas bentuk pasrah saja tanpa harus berusaha. Nah ini. Jadi saya anggap ini adalah sesuatu kekeliruan. Sehingga mudah-mudahan presentasi kita hari ini atau makalah kita insya Allah hari ini itu menjawab dari permasalahan yang kita temukan tadi atau kesalahpahaman dari masyarakat muslim kita yang kita temukan di sekitar kita. Ya, oleh karena itu makalah ini penulis akan menjawab kekeliruan yang kita sebutkan tadi di atas. Jadi tawakal itu sebenarnya adalah kelebihannya karena dia dapat mendorong seseorang supaya memiliki rasa optimis. Jadi sebenarnya kelebihan daripada tawakal ini kalau kita menyadari keutamaannya, itu akan menjadikan seorang yang bertawakal itu akan semakin optimis. Bahwa di samping usaha dia, itu ada Allah yang akan melindungi dia, yang akan mengabulkan permintaannya, yang akan memberikan hasil yang terbaik untuk dia. Ya. Dan itu akan melahirkan keberanian dalam menghadapi segala persoalan kehidupannya. Kenapa? Karena dia paham bahwa segala gerakan yang dia lakukan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mungkin Allah akan menyia-nyiakan dia yang sementara dia memiliki sifat tawakal itu. Nah, ini ada keyakinan ya. Kalau kita memahami makna tawakal tersebut. Jadi tawakal yang sebenarnya Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwa tawakal itu adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan hanya itu, setelah terlebih dahulu berusaha keras, berikhtiar, bekerja. Ini sebenarnya usaha keras, ikhtiar, bekerja itu sama, ya. Jadi menyerahkan diri setelah berusaha, usaha keras, berikhtiar, bekerja sesuai dengan kemampuan yang disertai dengan doa kepada Allah. Jadi lagi-lagi seperti yang disebutkan sebelumnya di mata kuliah yang lain juga kita sudah sempat menyinggung bahwa tawakal ini harus didahului dua hal, yaitu usaha dan doa. Jadi urutannya begini, usaha, kemudian berdoa, lalu bertawakal kepada Allah. Usaha yang maksimal, doa yang sungguh-sungguh, lalu serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin Bapak Ibu bahwa sebaik-baik kita menentukan, sebaik-baik cita-cita kita, yakin bahwa Allah lebih baik eh, penentu yang lebih baik daripada kita sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus, ini pertanyaan, kenapa harus kita dahului dengan doa? Tidak cukupkah usaha udah bertawakal? Ya, ini banyak dalil kalau kita mau menyebutkan. Pertama, doa itu sendiri adalah merupakan ibadah. Kemudian dengan berdoa kepada Allah itu menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha kita, bahwa usaha kita akan berhasil. Kenapa? Karena di dalam doa itu sendiri itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Jadi kita berusaha, minta kepada Allah hasil yang terbaik, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah keyakinan kepada kita bahwa usaha kita akan memberikan hasil yang terbaik karena kita barengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa saja kepada Allah dengan penuh keyakinan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tambah lagi satu hadis tentang doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslim yad'u bi da'wati laisa fiha itsmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu iyyahu bi ihda salasin. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, imma ayyadhhiraha lahu fil akhirah, imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha." Ya. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang hamba, seorang muslim itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah akan mengijabah setiap doa-doanya selama ia tidak mengandung dosa dan tidak memutus silaturahimnya dalam doanya. Ya, jadi doanya itu tidak yang aneh-aneh. Ya Allah, mudah-mudahan bertambah penyakitnya. Ya Allah, mudah-mudahan mati saja itu orang. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah karena itu pemutus silaturahim mengandung dosa. Selama tidak seperti itu, kata Rasulullah SAW, maka cara Allah tiga hal cara mengabulkan doa. Yang pertama adalah Allah akan kabulkan sesegera mungkin. Yang kedua, ayat dahirahalahu fil akhirah. Allah simpankan nanti di akhirat. Ya, tentunya Allah masukkan kita ke surga, lalu Allah berikan yang lebih baik daripada yang kita minta di dunia. Yang ketiga, Allah jauhkan kita dari musibah. Jadi Bapak Ibu, jauhnya kita dari musibah itu juga adalah bagian daripada doa. Walaupun kita tidak minta jauh dari bahaya, jauh dari musibah, tapi ketika ada musibah yang datang, kita langsung dijauhkan oleh Allah itu berkat doa kita tadi. Walaupun doa kita bukan itu yang kita minta, karena itu adalah salah satu daripada cara Allah mengijabah daripada doa kita. Ya, kembali lagi ke tawakal. Ya, kenapa saya menyinggung hal tersebut? Karena supaya kita tidak menafikan kata doa ini. Ya, lanjut. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pengertian daripada tawakal. Pengertian ya daripada tawakal. Ya. Yang pertama dari segi bahasa lugawi dan istilahi. Ya, secara bahasa itu berasal dari kata wakala yakilu waklan atau wukulan. Itu masdarnya ya. Wakala fi'il madi, yakilu fi'il mudhari, waklan itu masdar, wukulan juga masdar. Ya. Kemudian lahirlah dari situ karena tadi itu sulasi menjadi khumasi tawakkala. Ya, sulasi wakala itu baru 3 huruf menjadi khumasi tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ya, yang artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah kalimat tawakkaltu 'ala Allah. Ya. Tawakkaltu itu berasal dari kata tawakkala ditambah dengan domir anta.
tawakkaltu. Ya, saya telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan dari kata wakil. Kalau wakala yakilu waklan wukulan itu adalah dia yang menyerahkan kepada Allah. Tetapi kalau wakilan, ya, ini ada yang mengartikan berasal dari kata wakil, itu artinya dia serahkan dirinya kepada Allah. Seperti itu yang saya dapat ya. Nah, jadi kalau tadi menyerahkan sesuatu kepada Allah, kalau ini menyerahkan dirinya kepada Allah. Kalau dimaknai wakilan. Baik. Kemudian secara istilah, masih secara istilah Pak. Ya, masih tadi secara istilah tawakal ini adalah sikap menyandarkan hati kepada Allah dengan mengambil sebab, ya, yaitu dengan usaha yang disyariatkan serta keyakinan penuh bahwa yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur dan segala-galanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencegah, yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ulama kita mengatakan bahwa next bahwa orang yang bertawakal ini adalah sifatnya orang bertakwa. Jadi tidak lepas orang yang bertakwa itu pasti bertawakal. Dan orang yang bertawakal itu adalah orang yang bertakwa. Ya, karena sifat tawakal ini adalah sifatnya orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa baru dikatakan bertakwa kalau dia memiliki sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam Al-Qur'an ya ada ayat kita menemukan di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat tentang tawakal yang saya sebutkan di sini ada 38 ya 38 ayat tentang tawakal yang dimana maknanya adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebanyak 38 yang penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat itu surat-suratnya beserta dengan ayatnya. Ya. Jadi 36 38 tempat. Mungkin ayat suratnya tidak sampai 38 tapi beserta dengan ayat-ayatnya itu ada 38 tempat terkait dengan tawakal yang bermakna berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya. Nah, tawakal yang bermakna berserah diri, Bapak Ibu, itu semua yang saya sebutkan di 38 itu sebenarnya bermakna seperti itu. Nah, cuma saya mengambil di sini hanya beberapa ini artinya yang mirip aja ya. Ini hanya mewakili saja. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Ini mirip dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya. Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi tawakal ini sifatnya orang mukmin. Jadi kalau kita belum sepenuhnya bertawakal kepada Allah, masih dipertanyakan mungkin imannya. Ya. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang bertawakal itu berserah diri. Jadi orang yang bertawakal kepada siapa berserah diri? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Itu juga mirip-mirip ya. Alaihi hinya ini di sini domir muttasil. Ya, domir muttasil ini juga kembalinya kepada Allah dan hanya kepada Allah ya orang-orang bertawakal berserah diri. Ya. Kemudian dalam surat Yusuf, faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumiz zalimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lalu mereka berkata kepada Allah lah kami bertawakal. Artinya berserah diri. Rabbana ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum orang-orang zalim. Ya. Kemudian Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Ya Tuhan kami, kepadamu lah kami bertawakal dan kepadamu lah kami bertobat. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau lah kami kembali. Ini beberapa ayat-ayat tentang tawakal. Ya. Nah, ini sudah terakhir Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat sedikit saya
Ini karena yang banyak di makalah saya itu penuh dengan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan terbaca karena sempat saya pindahkan ke HP dan ternyata tidak terbaca ayat jadi HP. Ya, yang membuat penuh di ini karena saya sebutkan semua 38 itu ayat-ayatnya. Ya. Nah, hikmah daripada tawakal bagi umat muslim. Yang pertama adalah ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Ali Imran ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut dan munasabah ayat ini ternyata itu adalah di perang Uhud. Ya. Yang dimaksud daripada dua golongan di sini adalah Bani Salamah dan Bani Harisah. Ya. Ketika dua golongan daripadamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Padahal sebenarnya penolongnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa takut? Karena kurangnya tawakal tadi. Iya. Karena kurangnya tawakal. Makanya tadi saya sebutkan bahwa tawakal itu kalau betul-betul kita bertawakal sepenuhnya kepada Allah itu menambah keberanian kita. Iya, menambah keberanian kita dan keyakinan kita. Sebaliknya tidak bertawakal kepada Allah justru akan melemahkan dan kita tidak percaya diri pada usaha kita. Ya. Kemudian kenapa dia takut? Padahal ada Allah. Tidak cukupkah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ini asbabun nuzulnya daripada ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar ke Uhud dan bersamanya ada 1.000 tentara kaum muslimin. Ya, lalu dua kelompok ini mundur. Ya, lalu kedua kelompok ini mundur, maka turunlah ayat ini. Ya, turunlah ayat ini. Namun orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, yang membahagiakan kami adalah ketika kami tidak peduli dengan apa yang kami khawatirkan dan Tuhan memberitahu kepada kami bahwa Dialah pelindung kami. Nah, ini orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal itu tidak peduli kekhawatirannya. Ya, bahasa kasarnya bodoh amat kan. Yang penting saya sudah berusaha. Masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sifatnya orang yang bertakwa. Ya. Sifatnya orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin, dan Allah cinta kepada orang yang bertakwa tadi. Juga dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jadi apabila kamu sudah berazam, sudah bulat tekadnya, innallaha yuhibbul fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Nah, dalam ayat yang telah dikemukakan tadi itu menunjukkan bahwa pentingnya berusaha baru bertawakal. Jadi jangan langsung saya serahkan kepada Allah padahal belum ada usaha yang dia lakukan. Apanya yang orang mau makan juga tidak bisa saya serahkan saja kepada Allah nanti juga kenyang, itu nggak bisa. Ya kan, harus ada usaha ya untuk memasukkan ke mulutnya. Lalu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pendeknya ya. Nah, jadi ini ayat yang bisa kita bawa untuk membantah tadi orang yang tidak mau berusaha, kemudian langsung pasrah. Jadi Bapak Ibu sekalian, tawakal itu bukan hanya pasrah saja, ya, bukan hanya menjatuhkan diri begitu saja, tetapi harus diusahakan dan tetap minta keberkahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah melahirkan perdamaian. Ya. Dari ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa melahirkan perdamaian. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-61 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim." Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi suka dengan perdamaian. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya. Jadi seorang muslim Bapak Ibu itu dituntut berusaha. Ya. Tapi di saat yang sama juga dituntut untuk berserah diri. Ia dituntut melaksanakan kewajibannya, yaitu usaha, kemudian menanti hasilnya sebagaimana kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik pemberi hasil itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, hikmah daripada tawakal bagi seorang muslim yaitu diberikan balasan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga, Dalam surat Al-Ankabut ya, ayat ke-58 sampai ayat ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annakum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ni'ma ajrul 'amilin alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalam surga itu. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, di dalam ayat yang lain. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatannya. Iya, itu balasan dan hikmah daripada siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, Bapak Ibu sekalian, ya, yang kelima, diberikan kecukupan dan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal. Ini yang sangat populer ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Talaq. Sebenarnya harus diambil ayat keduanya, ya, harus diambil potongan ayat kedua sampai ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan solusi-solusi, ya, jalan keluar dari setiap masalah-masalah dan kesulitan-kesulitannya. Ya. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kan balasan di dunia, Bapak Ibu, ya, sebelum di akhirat. Kalau di akhirat dipastikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im, akan diberikan surga kepada Allah. Nah, di dunia orang yang bertawakal, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberikan jalan keluar, solusi dari setiap masalah-masalah dan kesulitannya. Nah, yang kedua, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jadi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita berusaha lalu kita serahkan kepada Allah, mungkin Allah bukan hanya memberikan apa yang kita minta, bukan hanya memberikan apa yang kita usahakan, tetapi Allah memberikan yang lain yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kan gitu. Ya, ini buah daripada dan hikmah daripada ketakwaan. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyerahkan hatinya, dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan cukupkan keperluan-keperluannya. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam masih ada adanya keteguhan dalam hati. Ya, keteguhan hati dalam kebenaran. Ini ayatnya pada surah An-Naml ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'ala Allahi innaka 'alal haqqil mubin." Innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakallah kepada Allah, ya, karena sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian berada di atas kebenaran, ya serahkan kepada Allah. Kita usaha saja, lakukan saja apa yang benar itu. Ya, kita lakukan saja apa itu yang telah Allah syariatkan. Apa yang kita lakukan selama itu tidak menentang syariat Allah Subhanahu wa taala, lakukan saja. Kita berada di atas kebenaran. Ya. Sebab ya, itu bertawakal kepada sungguhnya kamu berada di atas kebenaran. Jadi kalau kita berada di kebenaran jangan takut.
Karena ketika kita bertawakal, sudah berusaha, lalu kita meminta kepada Allah, tunggu hasilnya, Allah akan kasih. Ya, dan kita perlu ingat bahwa tidak semua yang Allah akan memberikan harus sesuai dengan yang kita usahakan. Ya, itu kasarnya kan begitu. Apa yang kita usahakan, ya itu yang kita dapat. Itu kasarnya seperti itu. Tapi bagi orang yang bertawakal, Bapak Ibu sekalian, di samping itu Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak bisa kesangkanya. Atau Allah tidak memberikan apa yang kita usahakan, yang kita minta, tapi Allah mengganti yang lebih baik. Atau Allah tidak memberikan sekarang, tapi Allah berikan nanti saja. Ya, atau Allah sudah memberinya sebenarnya, tapi kita tidak menyadarinya. Jadi sebenarnya orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah pusing, ya. Tidak pernah pusing. Kenapa? Karena yakin, ya. Rizki yang Allah sudah tentukan kepadanya itu tidak akan jatuh ke tangan orang, dan rizki orang lain tidak mungkin ada pada dia. Ya, masing-masing akan akan menerima sesuai dengan rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa usaha kita, doa kita, ya, itu Allah 3 caranya memberikan kepada kita. Allah kasih sesuai usaha atau yang kita minta, atau Allah nanti berikan yang lebih baik nanti di akhirat. Jadi sudah dikabulkan, Allah kabulkan, tapi di akhirat, ya. Karena mungkin itu akan menjadi lebih baik ketika menjadi tabungan akhirat kita. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ada mungkin yang kita tidak, bukan itu yang kita minta, tetapi kebetulan itu yang kita butuhkan pada saat itu, maka Allah memberikan jalannya kepada kita. Salah satu contoh, siapa yang tahu ketika keluar rumahnya dia akan celaka di jalan, akan ada yang membahayai dia. Siapa yang tahu bahwa akan ada musibah yang datang kepada dia? Tapi karena dia berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat dia membutuhkan di tempat itu, Allah memberikan. Allah jauhkan dari musibah itu di saat orang lain mendapatkan musibah itu. Di saat orang lain terkena musibah itu, dia tidak dapat, dia bebas. Itu disebabkan karena banyak berdoa kepada Allah dan banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertawakal, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah susah, ya, karena cukup dia berusaha sesuai dengan rel-rel agamanya, kemudian dia minta keberkahan kepada Allah, lalu ia berjalan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Mungkin kita berusaha merasa membutuhkan, kita berusaha merasa menginginkannya, tetapi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka terkadang Allah tidak memberikan pada saat itu, bisa jadi karena kita belum memerlukannya. Dan Allah akan memberikan nanti di saat kita betul-betul membutuhkannya. Dan Allah memberikan sesuatu kepada kita yang mungkin kita tidak minta, karena pada waktu itu sebenarnya itu yang kita butuhkan. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan materi saya. Barakallahu fikum, syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau beri kritik, saran atau pertanyaan kepada Pak Yasin. Saya Pak Izul. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah. Artinya Ya, telah dipaparkan tadi. sudah memaafkan. Maafkan, lupa tidak. Tunggu dulu, Ibu. Tolong matikan dulu mic-nya Pak Sofian Fahmi. Peristiwa ini Pak Yasin tolong minta tolong dimatikan mic-nya. Oke, makasih. Silakan Ibu Eni. Ya, makasih. Ya, tadi alhamdulillah telah dipaparkan tentang tawakal ya, yang mana definisinya itu banyak dalam Al-Qur'an ya. Di sini ada pada slide ke-7, tawakal itu artinya berserah diri, dan ada 5 surah yang disebutkan dalam slide. Nah, yang saya mau tanyakan itu adalah di mana spesifikasi antara tawakal dengan istaslama, yang mana dua-duanya itu bermakna berserah diri. Iya, terima kasih atas kesempatan.
Silakan yang lain. Iya, hadir dulu. Eh, Ya, saya itu Silakan Kak Hedir. ya, oke. Siapa? Siapa? Kak Hedir silakan. Oh, iya, siap. Assalamualaikum. Oke. Oh ada Mi? Tunggu dulu Fatimah, Kak Hedir dulu Andi. Iya, 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 Pak. Iya, iya. Iya, iya, makasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, Ustaz, tadi sudah dipaparkan. Cuman saya penasaran sekali itu antara tawakal, ikhlas, syukur dan sabar. Saya yakin ada hikmah di balik peletakannya dalam konotasi-konotasi tertentu dalam ayat-ayatnya Allah. Saya yakin sekali itu. Namun sampai sekarang saya masih kabur. Nah, tadi berdasarkan paparan pemantik tadi, tawakal itu posisinya pasca amal, ya, pasca amalan. Dalam tubuh perbuatan itu posisi tawakal ada di pasca amalan. Jadi setelah melakukan sebuah amalan baru kita bertawakal. Nah, kalau saya kok apa ya, belum ada dari ayat-ayat yang disebut tadi yang justru menggambarkan itu. Kalau menurut saya ayat yang disampaikan oleh pemantik justru mengisyaratkan bahwa tawakal itu adalah kegiatan prah, bentuk prah dari ikhlas. Karena kalau pasca amal itu adalah ikhlas. Menurut saya berdasarkan paparan pemateri tadi, tawakal itu justru ada di pra-amal. Pra-amal. Wa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah berkeinginan yang kuat, maka tawakal 'ala Allah. Bukankah itu mengindikasikan bahwa eh, tawakal itu adalah penyempurna dari niat, bukan penyempurna dari amal. Oke, makasih, itu dulu pertama. Kasih. Silakan. Saya juga Makasih, Pak Kak Ketua. Hedir. Minta tolong dulu Ibu Fatimah dulu. Pak Sofyandi minta tolong. Ibu Fatimah silakan Ibu. Silakan Bu Fatimah. Ibu Fatimah. Ya. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepintas tadi saya menyimak presentasi dari Ustaz Yasin yang cukup bagus dan cukup cukup memberikan pemahaman kepada kita tentang apa sih sebetulnya tawakal itu. Saya saya menggarisbawahi bahwa ternyata posisi tawakal itu ketika kita sudah melakukan usaha dan sudah berdoa, dan tentunya doa dengan tawakal itu adalah wilayahnya Allah ya. Sementara ikhtiar atau usaha itu adalah wilayahnya kita sebagai hamba Allah. Ini berangkat mungkin dari sebuah kasus, dan ini sempat menjadi sebuah sebuah pemikiran buat saya dan mungkin teman-teman yang lain juga, misalnya dalam kasus seperti ini. Ketika saya akan melaksanakan perjalanan ke Bone, apa yang saya lakukan pertama ketika saya masih di rumah adalah tentunya adalah berusaha atau ikhtiar dengan cara mengecek segala kemungkinan tentang kendaraan yang saya mau pakai, dan semuanya sudah oke. Nah, setelah saya akan berangkat, tentunya saya awali dengan doa. Dan setelah itu, ya sebelum saya meninggalkan rumah, tentunya saya adalah bertawakal kepada Allah, semoga saya bisa sampai dengan selamat. Nah, ternyata di luar dugaan, ketika saya di perjalanan adalah mengalami sebuah cobaan atau musibah yang terkait dengan perjalanan saya, tentunya harus berhenti karena tabrakan misalnya. Nah, yang saya pertanyakan di sini adalah, apakah konsep tawakal itu ada hubungannya dengan takdir Ustadz? Ya, dengan takdir. Jadi mungkin saya minta pandangan dari Ustadz karena penjelasannya tadi menurut saya cukup bagus, seakan-akan orang yang ada di rumah juga sempat mendengarkan presentasinya, dan salam katanya Ustadz karena cukup bagus penjelasan, menginspirasi kita. Iya, terima kasih Bapak Moderator, saya kembalikan. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terakhir Pak Sofyan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Semakin bijak saja saya dengar hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Yasin atas penjelasannya. Cuma saya ingin sama dengan teman-teman yang lain, pada pengertian tawakal ini disebutkan berserah diri. Saya kemudian berpikir, kesan saya, tawakal dan sikap fatalisme ini beririsan dan sangat tipis.
Saya mohon diberikan penjelasan bagaimana kemudian kita bisa membedakan bahwa sikap tawakal itu bukan sikap fatalisme, bukan sikap seperti misalnya Jabariyah. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Sofyan. Silakan kembali ke Pak Yasin untuk menjawab semua pertanyaan. Baik, barakallahu fikum. Masya Allah, pertanyaannya ini sulit-sulit semua. Ya, saya usahakan Bapak Ibu sekalian dan mohon diperbaiki kalau ada kesalahan dan kekurangannya. Yang pertama tadi dari penanya yang pertama yang sempat saya tulis-tulis, di mana letak perbedaan antara tawakal dengan istislam. Ya, tawakal dengan istislam. Karena kalau dimaknai itu sama-sama berserah diri, dan istislam itu sendiri itu berasal dari kata al-Islam, ya, atau al-Islam itu berasal dari al-istislam, ya, Islam. Yang pertama dari segi makna secara umum itu sama, ya, dari makna secara umum itu sama. Tetapi dalam kaidah usul fikih itu juga dikatakan idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ya. Terkadang kalau ada makna yang maknanya terkadang sama, itu kalau dia disebutkan dalam satu nas secara bersamaan, maka masing-masing maknanya itu memiliki makna yang berbeda. Ya, seperti misalnya iman dan Islam, Bapak Ibu. Kalau iman dan Islam itu sebenarnya mukmin dengan muslim itu sama saja. Saya mukmin ya muslim, saya muslim ya mukmin. Tetapi itu kalau dipisahkan, ya, ketika mukmin disebutkan di nas yang lain dan muslim disebutkan di nas yang lain. Tetapi ketika mukmin dan muslim itu disebutkan dalam satu nas, dalam satu hadis misalnya, dalam satu ayat, maka itu masing-masing membawa makna yang berbeda. Ya, misalnya al-Islam itu adalah yang terkait dengan amalan lahiriah seperti sholat, puasa, zakat, sedangkan iman di sini adalah terkait dengan amalan-amalan hati, ya, amalan hati. Tapi ketika dipisahkan, maka mukmin itu juga adalah Islam, karena banyak hadis yang mendukung seperti itu, bahwa membuang duri dari jalanan juga adalah bagian daripada iman. Ya, berarti itu kan amalan lahiriah, bukan batiniah gitu. Nah, sama dengan tadi yang ditanyakan al-istislam dengan tawakal. Istislam kalau kita bawa ke ranah tauhid, maka ini aslinya adalah berserah diri, artinya menerima Islam gitu. Sedangkan tawakal tidak seperti itu. Tawakal itu bagian daripada itu. Jadi istislam itu saya anggap ini lebih luas daripada tawakal. Ya, tawakal lebih ke dalam daripada al-istislam. Wallahu alam. Kemudian tadi penanya yang kedua atau penanggap yang kedua, perbedaan tawakal, ikhlas dan syukur. Ya, perbedaan tawakal dan ikhlas dan syukur. Sebagaimana ayat yang kita sempat kutip tadi, ada satu ayat yang disebutkan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini kesannya seakan-akan di situ bermakna berserah diri, ikhlas setelah beramal, ya, terkait dengan amalan hati. Nah, kemudian kesannya juga bahwa tawakal itu dilakukan setelah usaha, ya, setelah usaha. Mungkin kalau kita dibawa ke ikhlas, ya ikhlas itu sebelum usaha juga sudah ikhlas. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya usahakan tawakal, ikhlas dan syukur. Pertama, persamaannya adalah sama-sama amalan hati. Ya, sama-sama amalan hati. Ya, yang melahirkan amalan lahiriah. Ya, karena kalau ditatbik itu akan menjadikan amalan lahiriah. Namun tawakal ini itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saja yang saya sampaikan tadi itu bahwa tawakal kesannya seperti setelah kita berusaha. Tidak, Bapak Ibu. Tawakal itu bisa dilakukan di awal
bertawakal setelah sementara kita berusaha dan bertawakal setelah kita berusaha. Ya, penjelasannya seperti itu. Jadi saya juga mendapat pendapat dari ulama seperti itu. Jadi tawakal itu bukan hanya di akhir, ya. Cuma yang menjadi penentu itu adalah yaitu di akhir, karena menyerahkan sepenuhnya itu kan setelah kita berusaha. Kalau kita sudah usaha, ayo, contoh kasarnya seperti itu. Kalau saya melakukan sesuatu, kapan saya serahkan? Ya setelah saya melakukannya. Kalau saya diberi tugas Bapak Ibu, kapan saya serahkan laporannya? Ya setelah saya laksanakan tugas saya, gitu kan? Begitu. Itu kasarnya seperti itu. Tapi sebenarnya tawakal itu Bapak Ibu sekalian, itu dilakukan di awal maupun di saat kita berusaha ataupun di akhir, ya. Sebenarnya seperti itu tawakal itu. Ya. Terkait dengan ikhlas itu terkait dengan amalan. Ya. Setelah kita melakukan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu doa ibadah, karena ikhlas ini hanya terkait dengan ibadah. Ya, hanya terkait dengan ibadah. Kalau bukan terkait dengan ibadah tidak perlu ikhlas juga nggak apa-apa, Pak. Bu. Misalnya makan, bukan terkait ibadah, mau ikhlas atau tidak ikhlas terserah Anda, tidak dapat pahala dari makannya. Ya. Kecuali kalau dibawa ke ranah ibadah, misalnya makan sahur. Makan sahur karena besok mau puasa. Ya, itu kan? Makanya harus ikhlas karena sudah masuk ke ranah ibadah. Dari sini